Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Perjalanan. Hujan yang turun sejak tadi sore membuat suasana perkampungan menjadi sepi, tidak seperti biasanya. Jalanan tanah merah terlihat basah dan licin. Siapa pula yang hendak keluar di saat seperti itu? Di pos ronda, yang terlihat ada orang berkumpul, itu pun hanya ada orang berkumpul, tidak ada yang berkeliling. Seperti kebiasaan, pos ronda baru diramaikan lagi, kalau ada kejadian, entah itu maling, atau yang lainnya. Tapi sudah bertahun-tahun, tidak pernah ada kejadian kemalingan di kampung itu. Mungkin para maling, juga malas menetapkan di kampung itu, karena penduduknya jarang yang punya barang berharga. Televisi dan radio, sudah tidak lagi memikat. Kendaraan bermotor, banyak yang bodong, yang kalau dicuri juga akan sangat merugikan penjualannya. Kalau sekarang, pos ronda itu ramai lagi, juga karena ada peristiwa yang terjadi di kampung sebelah. Peristiwa tersebut bukanlah kriminal biasa, karena yang dicuri adalah barang yang aneh, yakni janin bayi dalam kandungan. Malingnya tentu juga bukan maling biasa. Dari kabar yang beredar, sudah ada 2 orang, yang secara berturut-turut kehilangan janin. Kejadian yang terakhir, menimpa pada perempuan bernama Endang. Perempuan muda yang hamil 5 bulan itu, mendadak kehilangan calon bayinya secara gaib. Tiba-tiba saja, perutnya kempes, mual-mualnya hilang. Dan saat diperiksa oleh bidan setempat, di dalam rahimnya, sudah tidak ada lagi calon bayi, lenyap entah kemana. Menurut cerita orang-orang di sana, pas malam kejadian, ada salah seorang tetangganya, yang melihat bulatan cahaya melesat masuk ke dalam rumah Endang. Cahaya tersebut mirip cahaya obor, tapi melesat cepat, dan tidak terlihat. Sebelum kejadian di kampung sebelah ramai, sekitar seminggu lalu, kejadian serupa juga terjadi, di kampung lain, yang agak jauh jaraknya. Ceritanya mirip-mirip, yaitu ada yang melihat cahaya masuk ke dalam rumah, lalu keesokan harinya, perempuan hamil di rumah itu, kehilangan janinnya. Anehnya perempuan yang dituju, adalah perempuan yang hamil anak pertama, dan juga sama-sama hamil 5 bulan. Semula, warga tidak terlalu khawatir, saat peristiwa terjadi di perkampungan tersebut, tetapi saat kejadian berulang di kampung sebelah, mereka mulai cemas, jangan-jangan pencuri gaib ini, memang mencari mangsa jenis bayi, yang dalam usia kandungan 5 bulan. Kecemasan ini bukan tanpa sebab yang secara kebetulan. Ada 6 perempuan sedang mengandung, 4 diantaranya mengandung anak pertama, sedang yang 2 lagi hamilnya sudah besar, sudah lewat 8 bulan. Soal dugaan motif pencurian, berkembang pesat. Ada yang menyebut bagian tunggal pesugihan, ada juga yang menyebut sebagai syarat untuk mencari kesaktian. Bahkan ada juga yang menghubungkan dengan setan. Yang paling seram adalah, yang menghubungkannya dengan Nyi Ratri, seorang dukun bayi yang mati karena digorok lehernya. Dan sudah meninggal lebih dari 40 tahun yang lalu. Dia adalah dukun bayi, yang biasa dipanggil, untuk membantu melahirkan di daerah-daerah sekitar, dan kampung-kampung lainnya. Menurut cerita yang dituturkan oleh orang tua, Nyi Ratri dibacok lehernya dengan golok, oleh putra dari Juragan Nandar, gara-garanya adalah, istrinya yang cantik dan muda, meninggal dunia saat melahirkan anak pertamanya, termasuk juga bayinya. Ia dianggap bertanggung jawab atas kematian itu. Atas peristiwa itu, putra dari Juragan Nandar pun dijemput pihak berwajib, dan dihukum. Namun ketika seminggu mendekam di sel, lelaki itu ditemukan meninggal dengan cara yang aneh. Perutnya sobek, dan isinya terburai keluar. Pada di dalam sel itu, tidak ada benda tajam yang bisa digunakan untuk melakukannya. Setelah kejadian itu, banyak perempuan hamil yang kehilangan janinnya. Konon, Nyi Ratri adalah sosok yang mencuri janin-janin itu, untuk menuntaskan ilmu yang belum disempurnakannya. Namun pada akhirnya, teror itu mampu diberhentikan oleh Juragan Nandar. Sosok kaya raya di kampung itu, diketahui memiliki kesaktian turunan, dari kakek buyutnya. Lantas kenapa teror itu kembali datang sekarang?
bukankah semua sudah selesai? Tanya Tirto, pada teman-temannya, yang berkumpul di pos ronda RT 4. Semuanya terdiam, kemudian saat teringat peristiwa seram yang dialaminya sendiri saat melintas, dikarenakan Nyi Ratri kala itu. Dia pulang kemalaman, karena asik ngobrol di acara hajatan. Ketika lewat di area pemakaman, dia melihat penampakan sosok wanita tua, yang berjalan tepatnya di lokasi pohon besar, yang tumbuh di dekat makam Nyi Ratri. Sosok wanita itu, tidak menapak tanah, sambil seolah menggendong sesuatu, seperti orang mengendong bayi. Itu bukanlah cerita karangannya sendiri, sudah banyak orang yang mengaku, pernah melihatnya juga. Tasno yang sudah menguap berkali-kali, mengajak kawan-kawan untuk berkeliling. Sepertinya, dia tidak selera dengan pasukan kopi, dan tidak ada camilan di pos ronda itu. Dan untuk menghilangkan kantuknya, dia memilih berjalan menyisir kampung saja. Namun tidak satupun yang merespon, yang kemudian Tirto menimpali, untuk tetap berjaga di pos ronda saja, karena jalanan licin. Di rumah orang yang hamil, juga sudah dijaga kerabatnya. Tirto mengajak untuk main gaplek saja, dan jam 3 nanti bubar semua. Setuju dengan usul Tirto, mereka mulai menggelar arena bermain gaplek. Tasno sendiri tidak ikut dan memilih tiduran. Sedang asik-asiknya main, dari kejauhan terdengar bunyi kentongan, yang bertalu-talu. Semua orang langsung terkaget, sambil melemparkan kartu dan meraih senter, Tirto berteriak kalau sumber suara berasal dari RT 2. Dia pun langsung beranjak, dan kemudian diikuti oleh kawan-kawan. Tasno tertinggal sendiri karena ketiduran, dan terlupakan oleh kawan-kawan. Bukan hanya orang ronda saja yang keluar, menuju ke arah datangnya suara kentongan, warga yang tidak ronda pun, berhamburan keluar rumah, bergabung dengan rombongan lain, dengan membawa benda-benda seadanya, terutama senter dan senjata tajam. Ada cahaya melesat, dari dekat rumahnya Sidah ke arah pemakaman. Orang di sini sedang mengejarnya, orang yang memukul kentongan di pos ronda RT 2, mungkin dia memang kebagian tugas itu, sehingga tidak ikut mengejar. Mendengar hal itu, rombongan warga yang baru datang, dan juga peronda dari pos yang lain, segera menuju ke arah yang ditunjukkan. Jalan setapak licin itu mendadak ramai, ada yang berlari, ada yang berjalan pelan-pelan, dan ada yang bernasib sial terpeleset dan jatuh ke tanah. Semakin dekat ke area pemakaman, warga semakin ramai, apalagi di pohon besar dekat kuburan Nyi Ratri. Terlihat orang berkerumun yang semakin membesar, seiring datangnya rombongan warga yang baru. Tirto bersama kawan-kawan, juga segera bergabung dalam kerumunan itu, tapi tidak jelas, dia hanya tahu ada orang yang sedang dikerumuni. Dan pada akhirnya, misteri kerumunan dan orang yang kerumunan itu terjawab sudah. Pak Tejo orang yang dikerumuni warga, memberitahukan kalau kilatan cahaya obor yang dikejar, mengarah ke makam Nyi Ratri. Namun, tidak ada tanda keberadaan sesuatu. Cahaya itu lenyap begitu saja. Tidak berapa lama, Ki Warjo, lelaki tua itu masih bugar, meski usianya mendekati 80 tahun. Dari keterangan Pak Tejo, dia telah membentengi rumah Sidah dari mara bahaya. Seolah tahu, kalau cicitnya itu menjadi incaran, makhluk tak kasat mata sedari sore tadi. Ia melakukan ritual benteng diri, termasuk pagar gaib, dan kenyataannya, cahaya sebentuk kompor itu, tidak mampu menembus, sehingga kandungan Sidah pun terselamatkan. Ternyata, Ki Warjo tidak sendirian, di belakangnya ada dua orang yang mengiringi, yakni Kiai Astaman, dan Ki Harno. Mereka bertiga, merupakan orang terpandang di kampung, yang juga dikenal memiliki kekuatan spiritual. Ki Warjo mendekati kuburan Nyi Ratri, semua mata pun tertuju padanya, sambil berdiam diri, tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara. Ki Warja berjongkok, sambil memegang nisan bagian utara. Sedangkan Kiai Astaman, berdiri di tengah, dan Ki Harno berdiri di bagian selatan. Semua harus diakhiri, biarkan warga tenang dengan kehidupannya. Ucapnya yang disusul, menyuruh warga untuk membubarkan diri. Karena orang-orang masih berdiam, di tempat masing-masing.
Sang kiai mengulang pesan Ki Warjo, atau jika mereka ingin tetap di sana, maka harus berada di luar pemakaman. Setelah itu, barulah mereka berbondong-bondong meninggalkan lokasi. Namun karena penasaran, mereka mencari tempat di luar makam, untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh 3 sepuh kampung itu. Para warga, yang bergerombol di beberapa titik luar pagar makam, tetap tertib dengan berdiam diri. Tirto menyaksikan dengan jelas prosesi di makam tersebut. Ki Warjo memejamkan mata, sedangkan yang lain berkomat kamit membaca mantra dan doa. Suasana menjadi mencekam, ketika muncul bentuk api sebesar nyala obor, yang entah muncul dari mana. Disusul asap tipis, terbawa angin menyelimuti kuburan, dan ketegangan pun dirasakan warga, ketika terdengar letusan, yang membuat api tersebut berhamburan. Sebelum benar-benar padam, terdengar suara tawa cekikikan seorang wanita, yang sangat menyeramkan. Namun suara itu, hanya bertahan beberapa saat saja, karena berganti dengan suara geraman, yang juga terdengar mengerikan. Disusul kemudian hentakan angin yang sangat kuat, menyerang ketiga sesepuh desa, bahkan ada beberapa dahan dari pohon besar yang patah, akibat angin tersebut. Ki Harno dan Kiai Astaman mampu menghindar. Namun Ki Warjo yang hendak bangkit terlebih dahulu, terkena ranting hingga terjungkal. Di saat itulah, suara geraman hilang bersamaan dengan suara letusan, yang terdengar sampai 3 kali. Suasana terlihat mulai tenang, angin sudah lenyap, termasuk pula asap tipis yang menyelimuti. Melihat lambaian tangan, warga langsung berhambur masuk ke lokasi, untuk membantu warga kampung, dan warga sekitar tetap berjaga. Setelah kejadian malam itu, tidak ditemukan, ada sesuatu hal ganjil pada janin orang yang mengandung. Semua berjalan normal, mereka juga tidak menemukan lagi sesuatu yang aneh, pada malam-malam berikutnya. 2 minggu kemudian, warga berduka, atas meninggalnya Ki Warjo. Sabetan ranting di malam itu, membuatnya luka dalam, yang akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Setelah pemakamannya, pohon besar di sisi kuburan, supaya tidak ada kesimpang siuran, tentang misteri janin yang lenyap, Ki Harno pun buka suara, tentang kebenaran dari penuturannya. Diketahui, kalau di masa lampau, memang Nyi Ratri telah melakukan satu ritual, yang melibatkan perjanjian dengan iblis, demi kelancaran pekerjaannya, sebagai dukun beranak. Dia harus menyerahkan sebanyak 99 ari-ari bayi, dari anak pertama. Namun belum sampai target, dia telah dihabisi oleh putra Juragan Nandar. Setelah kematian Nyi Ratri, teror justru mengarah pada janin kehamilan pertama, bukan pada ari-ari bayi, dan Juragan Nandar turun tangan, saat tahu jika putranya meninggal dunia, dalam kondisi tidak wajar. Dia berupaya, untuk menumpas sosok tak kasat mata tersebut. Akan tetapi, beberapa orang pintar yang dimintai bantuan, tidak mampu menyelesaikan masalah. Akhirnya, dia yang masih memiliki garis keturunan orang berilmu, memutuskan untuk melakukan ritual, dengan ditemani Ki Warjo, adik kandungnya. Dan karena bakat yang dimiliki, akhirnya ditemukanlah tempat untuk menempa kesaktian, tanpa seorang guru. Karena ambisi dan dendam yang sangat kuat, ketika keilmuan mendekati sempurna, Juragan Nandar memutuskan menghadapi sosok tersebut. Ki Warjo membujuk, agar ilmu tersebut disempurnakan terlebih dahulu, agar semua berjalan dengan lancar. Namun dengan alasan semakin banyaknya korban, maka Juragan Nandar tetap pada pendiriannya. Pertarungan terjadi, saat sosok tersebut menyerang, salah satu perempuan yang hamil, dan Juragan Nandar mampu menyelesaikan semua. Hanya sosok tersebut tidak musnah begitu saja. Sosok itu berjanji, akan kembali, setelah 50 tahun kematian Nyi Ratri. Ki Warjo yang merasa khawatir, secara diam-diam mempelajari keilmuan, untuk menghadapi sosok tersebut. Kelak jika muncul kembali, dan itulah yang terjadi, di hari ini 50 tahun, dari kematiannya. Menjanjikan sosok tak kasat mata tersebut, menjadi teror yang menakutkan. Yang akhirnya, Ki Warjo mempertaruhkan nyawanya, demi keselamatan para generasi penerus. Dan sosok itu pun lenyap untuk selama-lamanya. Tirto mendengarkan dengan sesama,
Penjelasan Ki Harno. Dia berharap kampungnya benar-benar aman dari teror janin. Apalagi sekarang, istrinya sudah mengandung putra pertama, buah hati yang dinanti setelah 2 tahun berkeluarga. Sekian cerita yang bisa saya bawakan. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Dan jika ada salah kata, ataupun ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.